khususnya BPKP sesuai dengan instruksi dari Presiden diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan keuangan dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga apa yang mungkin nanti Pak Ari di BPKP dengan jajaran nanti perlu kita memperoleh sharing terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKP, sehingga apa yang kami laksanakan dan kami juga nanti juga akan membantu khususnya dalam gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Badung nanti dapat melaksanakan secara baik, secara cepat dan tepat sasaran. Karena sesuai komitmen kami Forkopimda di Kabupaten Badung, kami akan melaksanakan hal tersebut tepatnya. Selamat bergabung Pak Wakil Bupati. Selamat pagi Pak Jari. Ya, ini Pak Kepala Perwakilan juga ya. Selamat pagi Pak Kepala Perwakilan. Ya Pak. Pagi Pak Wakil. Bergabung bersama kita dari Pak Ari dan jajaran untuk memberikan masukan dan kita sharing di forum ini. Mungkin nanti hal-hal apa yang mungkin bisa sinergi dengan apa yang disampaikan oleh BPKP dan kebijakan-kebijakan yang nanti dari kejaksaan dan juga terkait dengan langkah-langkah yang perlu kita laksanakan dalam rangka tugas pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Badung, Pak Bupati. Jadi mungkin untuk waktu pertama mungkin dapat kami sampaikan waktunya kepada Pak Ari dulu ya, mungkin kebijakan dari BPKP sendiri secara nasional dan khususnya terkait pendampingan di Kabupaten Badung. Apakah ada langkah-langkah yang urgent yang perlu disampaikan nanti sambil berjalan, mungkin nanti hal-hal terbaru yang nanti disampaikan oleh Pak Wakil Bupati sambil nanti kita diskusi. Mungkin waktu dan tempat kami sampaikan ke Pak Ari dulu, Pak. Silakan Pak Ari. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kajari. Pak Hari, salam kenal juga ini baru kenal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kajari beserta jajaran, Pak Wakil Bupati Badung beserta Bu Inspektur dan jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Selamat pagi saudara semuanya. Dalam pertemuan ini kami di dalam instruksi Presiden BPKP memang selaku yang menangani aspek pengawasannya. Kemudian untuk di daerah kami di pusat ada Satgas, kemudian perwakilan di daerah ada Satgas. Saya internal sudah membentuk Satgas. Satgas ini nantinya menyediakan diri untuk bagaimana maaf ini suara saya ulangi. Jadi kami perwakilan sudah ada Satgas. Sementara ini Satgas kami sudah mencoba berkoordinasi dengan seluruh APD. Oh gitu ya. Mohon maaf Pak, sebentar audionya kami coba perbaiki.
Mohon maaf Pak, saya ulang. Ya Pak, silakan. Di perwakilan sudah ada Satgas, sementara yang sudah dilakukan oleh Satgas kami sudah berkomunikasi dengan semua APB daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Kami sementara ini masih memantau nilai refocusing dan itu juga kami rekonsiliasi dengan yang dilaporkan dari daerah kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Kami sudah memperoleh angkanya dengan terus berkoordinasi dengan Pemda yang bersangkutan. Nah, dari beberapa yang sudah kami lakukan ini, kami juga termasuk memantau pengiriman alat dari Satgasnas ya ke provinsi. Ini kami juga menyampaikan konfirmasinya, mana yang sudah sampai, mana yang belum. Nah, untuk ini tentu kami intensif berkoordinasi dengan Pemda, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Termasuk dari pusat kami ada Kepala BPKP mengeluarkan juknis untuk melakukan bagaimana nanti APIP melakukan review terhadap pelaksanaan refocusing, realokasi, maupun terhadap review terhadap pengadaan barang jasanya, PBJ-nya, dan nantinya pada saat audit. Karena di dalam instruksi dari suratnya dari Pak Irjen Kementerian Dalam Negeri disampaikan bahwa APB daerah, provinsi, kabupaten, kota agar melakukan pengawasan melalui berbagai hal untuk meyakinkan refocusingnya benar, semuanya cepat dan sebagainya, baik di refocusingnya, di pengadaan barang jasanya, kami mendampingi berdasarkan SE dari Kepala BPKP, kami mendampingi. Dan yang sudah kami lakukan, beberapa Pemda sudah berhubungan dengan kami, tidak hanya Pemda, termasuk Satker vertikal seperti Dayana maupun Sama, rumah sakit juga berkomunikasi dengan kami bagaimana pelaksanaan terutama di awal-awal ini masih refocusingnya dan sekarang beberapa sudah mulai mengkonsultasikan untuk review PBJ-nya. Seperti kemarin di provinsi, kami juga sempat dialog melalui tele gini dengan Pak Inspektur Provinsi, dengan Pak Dewa Kepala BPKAD Provinsi, mengenai hal dalam secara teknis pelaksanaan anggarannya. Jadi seperti itu yang bisa kami lakukan. Kami selalu siap untuk mendampingi Pemda, APIP Pemda dalam hal ini, karena APIP Pemda mendampingi OPD-nya. Kalau APIP Pemda memerlukan kami menyiapkan diri melalui Satgas ini untuk diskusi. Termasuk ketika kemarin Pak Kajati komunikasi dengan saya, bagaimana Pak hari ini kita bersinergi, ya tentu kami siap melalui Satgas ini. Nanti Satgas ini juga tidak terbatas kepada anggota Satgas, kami ada tim-tim nanti bisa kami turunkan tim yang diperlukan. Tetapi barangkali memang mengingat situasi sekarang, kita semaksimal mungkin masih mengedepankan metode-metode jarak jauh seperti ini. Mudah-mudahan masih bisa mengatasi. Artinya tidak tertutup kemungkinan untuk pertemuan, tetapi tentu kita batasi. Barangkali demikian sementara yang bisa saya sampaikan Pak Wakil Bupati dan Pak Hari Kajari Badung. Terima kasih sementara saya kembalikan dulu ke hostnya dulu. Terima kasih Pak Ari, apa yang tadi disampaikan mungkin untuk nanti Satgas yang ditugaskan khusus di apakah Satgas ini ditugaskan khusus untuk per kabupaten atau per daerah. Jadi kalau ngomongnya Kabupaten Bandung nanti Satgas timnya siapa, nanti mungkin kita bisa koordinasi juga dengan inspektorat supaya kita komunikasikan diskusi ini karena perkembangan
peraturan maupun perkembangan penanganan COVID-19 ini kan begitu dinamis. Dari waktu per waktu ada saja aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga kebijakan yang kita ambil tidak salah, khususnya di dalam tugas yang dilakukan oleh Pak Bupati. Nah, mungkin untuk waktu selanjutnya silakan Pak Wakil Bupati, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam diskusi ini. Mungkin hal terbaru terkait kemarin refocusing, saya dapat data juga bahwa ada angka sekitar 240 sekian miliar ya yang dialokasi atau refocusing dari anggaran pemerintah kabupaten, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan dana desa, karena baru kemarin saya juga terima aturan tentang penggunaan dana desa ini, bahwa desa ini bisa melakukan BLT, tentunya juga harus selalu kita koordinasikan, jangan sampai nanti terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Oke, silakan Pak Wakil Bupati, apa yang perlu disampaikan, kita bisa sampaikan. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan selamat pagi buat kita semua. Bapak Kajari Badung yang saya hormati, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, bersama seluruh jajaran semua saya hormati. Senang sekali dan apresiasi, terima kasih Pak atas waktunya. Pada pagi hari ini kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkoordinasi dalam lebih lanjut kita melaksanakan tugas kita masing-masing, dan terlebih-lebih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dan pada hari ini saya bersama dengan inspektur kami yang sebagai APIP di daerah, dan juga kami didampingi oleh salah satu pejabat dari bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk itu pada kesempatan ini saya tidak pernah henti-hentinya atas nama pemerintah daerah, atas nama pimpinan daerah, ucap terima kasih kepada Bapak Kepala Perwakilan BPKP Bali, Bapak Kajari juga bersama seluruh jajaran yang telah senantiasa bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas kami di pemerintah daerah, yang selalu juga memberikan arahan, petunjuk, dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas kami, khususnya terhadap dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dan tentu juga pendampingan, arahan, dan petunjuk ini tetap kami butuhkan secara spesifik dalam kondisi yang dapat kita katakan dalam situasi kedaruratan sekarang ini, karena untuk penanganan dan percepatan pencegahan dari COVID-19 ini, secara kebijakan kita dalam politik anggaran, kita sudah melakukan satu upaya-upaya yang agak radikal juga dapat kita katakan, agak revolusioner juga kita untuk melakukan penyesuaian dan keadaan dengan refocusing dan realokasi anggaran. Kami di Badung juga sudah kami lakukan sedemikian rupa, dan terhadap kondisi anggaran ini, memang semula di APBD kami di tahun 2020, kami menempatkan anggaran terpasang dalam belanja tidak langsung di BTT semula sejumlah 12,9 miliar. Tetapi kemudian, dan adanya kondisi sekarang ini dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan terhadap COVID-19 ini, kami telah melakukan realokasi atau pergeseran anggaran dengan menggeser berbagai atau sejumlah program kegiatan yang telah kami rancang, dan dari realokasi itu kami realokasikan sebanyak atau sebesar 262 miliar lebih. Dan dengan demikian, dari apa yang sudah terpasang di awal yang 12,9 miliar, ditambah dengan hasil realokasi kami
dan kondisi COVID-19 ini lagi 262 miliar lebih ini, maka secara keseluruhan hasil refocusing dan realokasi anggaran kami di Kabupaten Badung secara kumulatif jumlahnya adalah 274,9 miliar lebih. Jadi inilah hasil refocusing dan realokasi yang kami ancangkan, kami pasang dalam penyesuaian perubahan dulu di tahap awal ini, khusus berkaitan dengan COVID ini. Nah, dengan adanya hasil refocusing dan realokasi anggaran yang sejumlah 274,9 miliar ini, tentu ini akan bersentuhan langsung dengan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya mendesak dan memang sangat dibutuhkan, dan juga ini membutuhkan dari si proses, dari si waktu yang secepat-cepatnya. Nah, karena itulah tentu kami pemerintah Kabupaten Badung dari segi aturan, regulasi, normatif yang berlaku senantiasa membutuhkan pendampingan selalu, baik dari Pak Kajari maupun dari Bapak Kepala Perwakilan, sehingga nantinya kami berharap agar pemanfaatan anggaran ini memang sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, norma-norma yang berlaku, dan kedua juga ada prinsip asas manfaat, tepat arah dan tepat sasaran, dan mempunyai nilai manfaat yang seluas-luasnya buat masyarakat, khususnya yang terdampak ini. Dan untuk itulah pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah dan PPM daerah sekali lagi mohon juga kepada Bapak Kepala BPKP bersama seluruh jajaran, Bapak Kajari bersama seluruh jajaran untuk lebih ekstra juga memberikan atensi, pendampingan, arahan dan petunjuk kepada kami di Pemerintah Daerah dan Badung, tentunya melalui komunikasi koordinasi antar pejabat-pejabat teknis kita masing-masing dalam hal melakukan langkah-langkah selanjutnya. Secara khusus ini mungkin Pak Kajari dan Bapak Perwakilan kami sampaikan secara lisan dulu, karena kami hari ini sudah mempersiapkan surat, juga mohon pertimbangan hukum kepada Pak Kajari, karena dalam kondisi sekarang ini, masyarakat kami di Kabupaten Badung ini sangat mendesak. Dan mereka berharap agar ada bantuan yang berupa barang sembako. Dari keseluruhan masyarakat ini meminta dan mendesak kami agar kami membuat kebijakan memberikan sembako kepada masyarakat. Nah, karena itu Pak Bupati Kabi mencoba merespon upaya itu, ada niatan beliau, dan tentu juga ini ada sudah menjadi niatan kita di Pemerintah Badung untuk memberikan bantuan sosial sembako berupa barang sembako kepada seluruh kepala keluarga. Sekali lagi saya katakan nih, kepada seluruh kepala keluarga di Kabupaten Badung. Nah, tentu hal ini kami akan menyesuaikan dan prinsip-prinsip dan asas hukum yang berlaku. Sepanjang ini memungkinkan, tentu akan kami laksanakan. Nah, apabila ini memang belum ada ruang, peluang, dan celah hukum yang kami bisa terapkan untuk memberikan sembako kepada seluruh kepala keluarga kami di Badung, tentu kami pastikan juga kami harus taat hukum, taat asas, taat aturan itu sendiri. Memang kami telah memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 ya, nomor 1 tahun 2020 dalam poin 2 huruf C kalau tidak salah itu, kita diberikan ruang untuk memberikan bantuan sosial atau penibah untuk barang dan jasa. Nah, memang di sana ada batasan bahasa itu diberikan yang kepada masyarakat miskin ataupun yang rentan pendapatan risiko sosial, macam itu. Nah, karena itulah untuk lebih
mempertegas lebih terang benderang buat kami pada sisi hukumnya. Mohon pada kesempatan ini, mumpung kami komunikasi melalui video conference ini, apakah memungkinkan kami di Pemerintah Badung ini bisa memberikan bantuan sosial barang berupa sembako kepada seluruh kepala keluarga dengan memperhatikan situasi COVID-19 sekarang ini? Ataukah apakah dalam kondisi seperti ini kami masih harus dari segi cakupan atau luasan yang penerima ini hanya sebatas pada misalkan pada keluarga miskin, masyarakat sebagai tenaga kerja yang kena PHK ataupun dirumahkan atau yang jenis itu saja. Nah, inilah hal umum yang ingin kami juga minta informasi sehingga arahan petunjuk sehingga kami penggunaan anggaran kami di Kabupaten Badung ini benar-benar juga sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Nah, hal-hal yang teknis detail nanti barangkali pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Pak Kajari dan kepada Bapak Kepala Perwakilan juga, Inspektur sebagai APIP kami di daerah akan lebih banyak, akan lebih diskusi secara teknis, dan karena itu sebagai pimpinan daerah yang memohon dan hormat, kiranya nanti kalau sering nanti Bu Inspektur kami untuk mengganggu waktu dari Bapak Ibu besar jajaran, mohon diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu. Terasa dari saya demikian dulu. Barangkali ada tambahan, izin Pak dulu, ada Ibu Inspektur. Ada tambahan? Silakan. Mohon izin Bapak Wakil Bupati, izin Bapak Aper, izin Bapak Kajari. Bahwasannya untuk kami di Kabupaten Badung, dalam rangka fungsi kami selaku APIP mengawal dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan nanti dari sisi anggaran COVID, kami sudah merujuk kepada surat edaran dari BPKP nomor 0506 tahun 2020 terkait dengan pedoman review. Itu sepenuhnya kami pedomani. Kemudian mohon izin juga berkaitan dengan fungsi pendampingan untuk proses pengadaan barang jasa, kami juga merujuk kepada Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 terkait dengan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat, termasuk regulasi turunannya. Kemudian terlepas daripada itu semua, dalam seluruh prosesnya kami juga sudah melakukan komunikasi, mohon izin Pak Aper, kami sering mengganggu Pak Medi dari APD, dan sering kami mendapatkan petunjuk dari beliau. Nah, kemudian sudah tentu dalam proses pengadaan barang jasa ini, karena mengingat kondisi kita dalam keadaan kedaruratan, sudah tentu mungkin teman-teman di perangkat daerah karena kebutuhan yang begitu mendesak, ada juga hal-hal yang memang terlampaui dari pendampingan secara teknis. Namun demikian, berdasarkan pedoman-pedoman yang sudah diberikan dari BPKP, nah itulah yang kami pedomani. Walaupun sudah dalam proses pengadaan, tetap kami review sekiranya mungkin ada hal-hal yang perlu kami luruskan, sehingga nanti dalam proses pertanggungjawabannya nanti bisa disesuaikan, merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Nah, terlepas daripada itu semua, mohon izin nanti dari Bapak Kajari, dalam proses ini sudah tentu nanti mungkin banyak hal secara teknis yang secara langsung nanti mungkin kami mohonkan pendampingan lebih lanjut dari sisi proses hukumnya, sehingga kekurangan-kekurangan pendampingan kami nanti di APIP bisa dilengkapi, sehingga pada saatnya nanti ketika ada post audit ataupun audit setelah pelaksanaan kondisi COVID ini, bisa kita antisipasi hal-hal mungkin yang
memang sekecil-kecilnya nanti melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, dengan kondisi ini sudah tentu kami di APIP selalu berkoordinasi bergandengan tangan dengan bagian pengadaan kami di sekretariat daerah, karena secara teknis mungkin teman-teman di bagian pengadaan banyak sekali hal-hal yang sudah diketahui yang nanti juga sebagai dasar penyempurnaan dalam proses pendampingan pengadaan barang jasa selama COVID ini. Nah, itu kira-kira yang sudah kami lakukan. Kemudian terkait dengan pemenuhan laporan yang harus kami buat di APIP, nah sekiranya sudah kami sampaikan secara berkala atau ada sifatnya insidentil, dan mohon maaf kiranya mungkin ada yang sedikit terlambat. Nah, itu semua merupakan hambatan teknis di lapangan, mengingat kondisi kita dikejar oleh kebutuhan masyarakat yang kira-kira mendahului dari proses yang seharusnya dilakukan baik oleh teman-teman di perangkat daerah maupun pendampingan yang harus kami lakukan. Kemudian terakhir mohon izin Bapak Aper, Bapak Kajari, terhadap keseluruhan hal ini sekali lagi kami mohonkan nanti petunjuk dan tuntunan sehingga fungsi kami di APIP betul-betul nanti bisa mengawal teman-teman di perangkat daerah dan aman untuk kita semua ketika berakhir nanti kondisi COVID ini. Sekian kira-kira untuk mengawali, lebih teknisnya nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Baik Pak Gajari, jadi saya demikian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya dan saya kembali kepada Pak Gajari. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati dan Bu Sekretariat apa yang tadi disampaikan menjadi kita bersama antara terkait tadi apa yang disampaikan dari anggaran yang sudah direkomposisi dan realokasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Tentunya ada sekitar 224 miliar ya. Tapi kalau kita sikapi mungkin itu akan diarahkan kepada 3 permasalahan ya Pak ya. Betul Pak. Yang anggap adalah anggaran penanganan kesehatan, anggaran penanganan dampak ekonomi, dan anggaran penyediaan jaringan pengaman sosial. Betul. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati itu gerakan karena masyarakat ini yang mulai terdampak banyak itu anggaran penyediaan sosial safety net jaringan pengaman sosial terkait dengan bansos. Kalau boleh kami sampaikan bahwa memang kebutuhan bansos ini segera mendesak dan pengalokasiannya kan melalui dinas terkait itu dinas sosial dan dinas tenaga kerja masalah yang nanti bertanggung jawab. Tentunya menurut pendapat kami kita kaji juga dari sisi peraturan hukumnya. Memang ada aturan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan peraturan bersama menyampaikan bahwa dari pengaman sosial itu memang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang sangat daya beli. Jadi intinya bahwa mungkin dinas sosial sebagai stakeholder yang paling mengetahui bersama dengan pemerintah desa, khususnya, dan nanti dinas terkait juga memastikan bahwa yang paling terdampak ini warganya yang mana saja. Jadi kan tidak semuanya nanti akan dapat semua bantuan sosial juga, tidak mungkin juga dalam satu desa atau satu daerah yang memang masyarakatnya mampu dan tidak dapat juga jadi sasaran untuk dari pengaman sosial. Tentunya yang paling diutamakan itu adalah orang yang memang masyarakat yang tidak mampu, yang memang mengurangi penurunan daya beli yang sangat signifikan. Yang kedua, ini gue jelaskan bahwa dalam memberikan bantuan sosial itu tidak lupa dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Karena itu dinas terkait dinas sosial bersama dengan mungkin bisa koordinasi dengan Kementerian Sosial. Mana-mana yang jadi prioritas dan jadi program pemerintah pusat. Mungkin yang karena ada beberapa kemarin kita sampaikan oleh Keuangan. Ada beberapa hal
memperoleh bansos yang dari pemerintah pusat ini tentunya perlu juga disesuaikan jumlahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Yang sebenarnya yang paling penting adalah anggaran yang kita sampaikan, bantuan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dalam kita itu atas nama pemerintah dan semua masyarakat supaya semua tenang, tapi semuanya tidak teridentifikasi secara jelas, tidak terkualifikasi secara jelas, mana-mana yang memang tepat secara mana. Saya pikir itu menjadi garda terdepan adalah rapat bekal itu, untuk memastikan bahwa mana-mana keluarga miskin, masyarakat miskin, ataupun yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 masuk penuh dari daya beli, dan juga kalau mamanya tadi tenaga kerja memastikan bahwa jadi efek yang memang jelas dari PHK. Tentunya ini yang perlu pendataannya segera kita laksanakan, dan kolaborasi dari pemerintah desa tentunya dan dinas terkait, baik dinas pemerintah desa maupun dinas sosial dan dinas kerja, ini dapat berdata sekarang mana-mana yang akan kita sampaikan bantuan itu. Saya pikir sementara itu yang bisa kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari Pak Ari dan jajaran Satgas yang perlu disampaikan terkait juga. Nanti mungkin disampaikan tambahan, kan ada beberapa yang pengalokasian penggunaan realokasi dan refokusing tadi, itu ada beberapa dinas terkait tadi segera di planningkan, segera disampaikan apa-apa yang mau dilakukan, pengadaan alat kesehatan dan lain sebagainya, bagaimana prosesnya. Nah, ini mungkin segera kita komunikasikan, karena dari seluruh anggaran global itu kan kami kemarin dapat laporan bahwa ada beberapa dinas terkait, termasuk dinas kesehatan, badan BPDB, dinas kominfo, dinas perhubungan, bahkan Satpol PP. Nah, itu apakah anggaran-anggaran tersebut ini akan stakeholder-nya mereka atau bagaimana yang sudah disampaikan, dan perencanaan seperti apa, sehingga tidak ini Pak, tidak terkehilangan momentum. Karena ini semakin lama, karena Gajar trennya ini semakin, ya kita tidak khawatir, tapi tetap kita optimis bahwa ini bisa kita minimalisir, tapi paling tidak kita juga harus punya data yang jelas, sehingga kolaborasi berbagai macam instansi, baik kejaksaan maupun KPI dapat praktis gitu Pak. Saya pikir seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ari dan jajaran. Ya, silakan Pak. Saya menambahkan sedikit, izin Pak Wakil Bupati. Ya, tadi Pak. Bapak menyampaikan bahwa akan menyampaikan bantuan Pak ya untuk semua warga gitu Pak ya. Kepala keluarga Pak, ya betul. Ya, bahwa itu untuk semua, tentu itu bagaimana kemampuan Pemda saja, kan yang penting akuntabel. Tetapi dalam konteks ini sebetulnya kan yang lebih prioritas yang memang terdampak gitu. Terdampak misalnya warga Bapak yang semula penghasilannya sekian, terdampak COVID karena dia harus isolasi misalnya, sehingga nggak berpenghasilan. Nah, seperti inilah yang prioritas-prioritas. Tetapi bahwa Pemda punya kemampuan dan akan menyampaikan kepada seluruh warga, tentu ini tergantung kemampuan. Yang penting tadi akuntabel. Mungkin dari situ saya menyampaikannya, tetapi sekedar menggarisbawahi bahwa yang utama adalah yang prioritas tepat sasaran yang memang membutuhkan karena terdampak COVID, Pak. Karena sekarang kan konteksnya itu, Pak ya. Nah, kemudian untuk Bu Inspektur, terima kasih. Bu Inspektur sudah mempedomani SE Kepala BPKP 5 dan 6, Bu ya. Memang sesuai surat Irjen Mendagri, APIP melakukan itu, review refocusing dan review PBJ-nya, dan SE 5 dan 6 Kepala BPKP ini adalah panduan teknis minimal yang
diharapkan bisa dipergunakan, karena bagaimanapun di lapangan tentu muncul berbagai hal. Itu yang bisa kita diskusikan, Bu, yang Satgas kami siap mendampingi. Termasuk saya sampaikan kepada Pak Hari, Pak Kajari, bahwa saya membentuk Satgas bukan perpemda, Pak. Jadi di kantor saya ada Satgas. Satgas inilah yang akan melayani seluruh pemda yang memerlukan konsultasi. Kira-kira seperti itu. Jadi metode kerjanya adalah bukan kami menyebar tim ke semua pemda, tetapi kami siap melayani konsultasi untuk semua APIP. Dan kami secara intens berkomunikasi dengan APIP terutama ya. Tentu tidak tertutup kemungkinan dengan OPD-OPD lainnya. Kemudian memang di dalam konteks COVID ini kan namanya keadaan darurat. Nah, ini yang kritis adalah harga wajar barang. Ini tentu pejabat pengadaan di Badung sudah paham sekali itu. Ya. Itu yang memerlukan pemahaman kita bersama, pemahaman dari APH, dari Pak Haribowo dan jajaran, dari pelaksana pengadaan barang jasa di Pemda, dan dari seluruh pelaksana pengadaan barang jasa bahwa memang harga wajarlah yang menjadi titik kritis. Ini yang perlu kita cermati bersama. Tentu harga wajar pada saat darurat berbeda dengan harga wajar pada saat normal. Nah, ini yang menjadi, semoga ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga nanti ketika APIP melakukan audit secara pos, ini mohon maaf tadi suara kami nggak kedengeran ya? Dengar, Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya, jadi ketika APIP melakukan audit nanti, ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi pada saat, karena bisa saja pada saat APIP melakukan audit di akhir nanti, katakan keadaan sudah normal gitu. Sementara pada saat pengadaan sekarang, keadaan sedang darurat, di mana harga wajarnya adalah harga wajar pada saat darurat. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bersama, persepsi kita bersama. Bagi pelaksana, pengawas, APH, ini harus mempunyai pemahaman yang sama. Mengenai hal ini, kemarin juga kami sudah langsung video conference juga dengan Kepala LKPP, Pak Roni. Ini juga menjadi titik kritis pada saat penanganan COVID ini adalah PBD-nya adalah harga wajar. Jadi tentu yang kita definisikan sebagai harga wajar adalah harga wajar pada saat darurat. Nah, ini berbeda dengan harga wajar pada saat normal. Nah, ketika nanti pada saat audit atau pada saat pengawasan ketika badai ini sudah berlalu, keadaan sudah menjadi normal, tentu tidak bisa harga pengadaan pada saat bencana, pada saat darurat ini dinilai dengan harga wajar pada saat normal ketika dilakukan audit misalnya, ketika dilakukan pengawasan oleh APH misalnya. Nah, ini yang menjadi titik kritis untuk kita samakan persepsinya. Yang penting tentu bagaimana rekanan ini bisa menyediakan dukungan data bahwa harga yang dia tawarkan adalah harga wajar pada saat darurat. Nah, ini yang penting di situ saya rasa. Semoga pemahaman ini menjadi persepsi bersama sehingga kita mengukur baju pada badannya yang benar lah, kira-kira seperti itu. Ini juga betul-betul menjadi penekanan Pak Roni kemarin ketika kami video conference bahwa ya harga wajarnya dengan harga wajar ketika keadaan nggak bencana dong, harus harga wajar ketika masih kondisi darurat. Karena pada saat kondisi darurat pun rekan kalau normal mungkin ada barang, ada uang. Nah, ketika darurat ini bisa saja saking langkanya barang, saking sedikitnya supplier, bisa saja dia minta uang lebih dahulu
Pak tolong uangnya 100%, barang akan kami kirim. Nah ini kan secara normal menyalahi aturan pengadaan barang jasa, tetapi tidak salah ketika keadaan ini adalah darurat. Yang penting bagaimana kita mengawasi bahwa barang yang datang nanti betul-betul jenis, harga, jumlahnya sesuai yang dibayar. Hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa semuanya memang sedang tidak normal, sedang darurat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian sedikit saja untuk Bu Inspektur Badung, memang tadi seperti disampaikan Pak Wakil kan, nilai refocusing, nilai dana yang dikerahkan lah saya sebut seperti itu kan ke Badung 274,9 ya Pak ya. Cuma kami kan selalu rekonsiliasi dengan Ditjen Keuangan Daerah, dari sana angkanya 273,5. Nah ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi perlu dicocokkan saja sebetulnya. Karena sebetulnya dari itu kan angkanya dari Badung. Kita nggak tahu di mana sehingga menjadi berbeda. Itu juga kami bantu rekonsiliasi juga melalui unit pusat kami ke Kemendagri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat. Yang jelas kami nyatakan bahwa, dan Bu Inspektur sudah tahu bahwa tim kami selalu siap. Siap. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Wakil Bupati juga sudah hadir. Pak Kajari yang sudah ngajak kita dialog, terima kasih. Monggo mau dilanjut, silakan. Ya, terima kasih Pak Ari apa yang tadi disampaikan. Nanti kita lanjuti dan juga Bu Inspektur mungkin ada beberapa perbedaan angka tadi teks. Dan untuk pejabat pengadaan mungkin perlu kami sampaikan juga menambah tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Memang dalam konteks seperti ini tadi benar apa yang disampaikan, dan memang mungkin sudah banyak yang aturan-aturan juga dari LKPP yang disampaikan terkait bagaimana pengadaan barang dan jasa. Tentunya yang paling penting adalah juga kita harus objektif juga, dan kita juga harus tidak gegabah, karena ini yang membutuhkan barang dan jasa seperti ini tidak hanya kita saja tapi jadi jangan sampai kita nanti penyedia ini buat prestasi seperti masyarakat yang akan melaporkan, karena kan penyedia itu tidak hanya melayani satu daerah tapi berbagai daerah. Itu yang perlu kita pastikan bersama, bahwa tadi disampaikan Pak Ari bahwa barang yang kita ada itu memang sesuai dengan permintaan kita dan memang tepat waktu. Nah, kembali lagi bahwa penanganan ini kejar-kejaran dengan waktu. Kalau kita terlambat ya, yang tadi yang juga perlu kami sampaikan Pak Wagub, mungkin beberapa hal terkait dengan penyediaan ruang isolasi atau rumah isolasi ya. Perlu juga kita pikirkan seperti yang kemarin Pak Wagub sudah lihat di Pemkab sudah menyediakan beberapa, karena kita lihat ini transmisi lokal ini kok kita lihat banyak yang terkait dengan pekerja migran yang kali datang ini. Jadi saya memang yang perlu kita sama-sama dalam tugas nanti perlu kita intensifkan ini Pak. Jadi saya transmisinya memulai dari semua balik dan bertanya. Jadi mungkin itu yang perlu nanti kita tugas perlu kita fokuskan lagi, dan saya apresiasi sekali pada tempat dan tempat kabupaten dan negara tempat untuk meningkatkan penyebaran ini. Mungkin sementara yang perlu kami sampaikan terkait dengan aturan-aturannya sambil jalan nanti kita diskusikan. Yang mungkin ada tambahan Pak dari Pak Medianto atau Pak Ano atau mungkin Pak Ano dari Satgas
ada yang perlu disampaikan. Saya minta tolong Pak Edi menambah komentar mengenai rencana pemerintah Badung untuk membagi bantuan sembako kepada seluruh pelaku PDD. Ya, jadi mungkin saya menambahkan kaitannya dengan hibah bansos, kita tetap harus berpedoman pada ketentuan hibah bansos yang ada. Jadi memang harus dibuat kriterianya. Siapa-siapa saja yang seharusnya berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu saja tetap acuannya adalah yang terdampak dari COVID-19 ini. Jadi sekali lagi mungkin dibuat acuannya, ya, siapa yang nantinya berhak untuk memperoleh bantuan itu. Mungkin itu dari saya. Kemudian mungkin nanti Bu Inspektur juga tolong sampaikan kepada keuangan, ya, bahwa aplikasi Simda juga sudah sanggup untuk mengakomodir ketentuan di Permendagri 20 tahun 2020 kaitannya dengan mekanisme pembayaran melalui tambahan uang, ya, karena dibutuhkan kondisi yang cepat terkait dengan mekanisme pembayarannya, sehingga dibuat ketentuan bahwa untuk pembayaran melalui belanja tidak terduga, mekanismenya melalui SP2DT. Kemudian juga disampaikan juga dibuat mekanisme kaitannya dengan penggunaan uang, mekanismenya off budgeter, uangnya diserahkan kepada OPD, maka dipastikan adanya mekanisme yang seragam. Bagaimana uang itu diserahkan kepada bendahara OPD, bagaimana dia digunakan, dan bagaimana dipertanggungjawabkan. Sehingga nantinya juga ketika dilakukan audit, kita tidak akan kesulitan untuk melakukan tracebacks-nya. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan. Izin dari Pak Nom menambahkan Pak Giri. Izin Pak, menambahkan sedikit untuk penyaluran bansos. Memang tadi Pak Kajari, Pak Kaper, Pak Medi. Tadi penyaluran bansosnya Pak. Jadi tadi Pak Kajari dan Pak Kaper dan Pak Medi memang sudah menyampaikan itu, dan tambahan sedikit, mungkin sebaiknya dihindari nanti tumpang tindih kepada masyarakat yang memang sudah menerima bantuan sosial yang programnya dari pusat. Itu Pak untuk bansos. Nah, untuk pengadaan kepada Bu Inspektur, mungkin nanti hubungannya dengan proses reviewnya Pak. Jadi untuk pengadaan memang sebaiknya dari sekarang sudah ditata yang perlu disiapkan. Kalau dalam tahap perencanaan pengadaannya tentu itu ada persetujuan pengadaannya melalui satu pintu. Mungkin persetujuannya itu ada satgas yang di penanganan COVID yang di kabupaten itu menyetujui, artinya RKP itu memang layak diadakan. Itu satu persetujuannya. Kedua, tentu dari persetujuan itu akan diadakan oleh BPK itu atas perintah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Lalu PPK mengadakan
itu mungkin dalam situasi yang saat ini belum bisa dibuatkan order yang secara tertulis resmi gitu, Bu. Jadi mungkin saja itu order bisa melalui by telepon. Nah, pihak PPK itu harus membuat suatu catatan atau semacam tulisan tangan lah. Itu dibuat atau dipesan barang sebanyak ini kepada siapa, kapan datangnya, berapa harga yang disepakati. Iya, jadi kontrak itu dibuat belakangan. Lalu dengan mungkin dengan nota yang sederhana itu, Boleh kecepatan kan belakangan yang sudah buatkan transfer import. lalu barang itu tentu harus ada yang menerima. Lanjut. Nah, untuk penerimaan ini wajib dibuatkan berita acara penerimaan barang jasa. Lalu mungkin nanti pembayarannya itu adalah berdasarkan kalau barangnya kalau pembelian itu tidak dibayarkan lebih dahulu, tentu dasarnya adalah berita acara penerimaan barang. Tetapi seperti disampaikan oleh Pak Kaper tadi bahwa mungkin saja si pihak penyedia itu meminta pembayaran 100% di depan. Itu adalah dasarnya nota pesanan dari PPK. Itu saya kira cukup, Bu. Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Pak Ari, silakan Pak Ari. Ini ada tambahan, Pak Wagub. Cukup. Pak Wakil. Baik, izin Pak Kajari, ini dari bagian pengadaan barang dan jasa kami sedikit ada tambahan. Mohon izin Pak Wakil Ibu Inspektur, Bapak Kepala Kajari yang saya hormati, Bapak Kepala Perwakilan dan Bapak sekalian. Kami dari bagian pengadaan barang jasa yang dalam kesempatan ini diberikan tugas oleh pimpinan untuk melakukan pendampingan kepada perangkat-perangkat daerah dalam rangka pengadaan barang jasa untuk penanggulangan darurat ini. Yang paling utama tetap kami mempedomani yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mana ada turunannya yaitu Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Di dalam peraturan ini sudah cukup jelas bagaimana mekanismenya. Namun ada penegasan-penegasan yang diberikan oleh LKPP. Kami tetap melakukan komunikasi dengan LKPP melalui webinar. Jadi kami sudah tetap berkonsultasi. Terkait dengan penegasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, Bapak, mohon izin. Betul memang harga wajar adalah merupakan dilematis yang harus menjadi stressing. Sehingga kami selalu memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa harga wajar definisinya untuk penanganan COVID ini adalah di mana harus jelas struktur harganya, riwayat harganya harus jelas. Kalau boleh kami definisikan bahwa harga wajar itu adalah tersedianya dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan. Jadi antara lain bisa saja bukti pembelian dari pabrik atau distributor, atau kontrak yang pernah dilakukan, atau dokumen yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terkait dengan kewajaran harga, benar Bapak, jadi itu yang menjadi stressing kami. Sedangkan untuk prinsip pengadaan, dari 7 prinsip yang ada di dalam Perpres, sesuai dengan arahan daripada LKPP, kami mengedepankan prinsip efektif yang pertama, transparan yang kedua, yang ketiga adalah accountable. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.
sekaligus melaporkan kepada pimpinan juga terkait dengan pendampingan kami kepada perangkat daerah. Jadi terima kasih Bapak, itu saja. Baik Pak, demikian tambahannya. Saya kembalikan Pak Kajari. Terima kasih Pak Wakil Bupati dan Pak Kepala Perwakilan BPKP. Mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mungkin ada beberapa hal yang nantinya kita bisa diskusi lagi dalam waktu yang lebih luang lagi. Dan tentunya ini perlu kita sinergikan pertemuan-pertemuan seperti ini, dan saya sendiri bersama jajaran juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wakil Bupati dan jajaran Inspektorat, pejabat-pejabat di pemerintahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari. Sama-sama Pak Ari. Jajaran semua satgas terlibat dalam acara ini. Tentunya penanganan COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Badung jadi tanggung jawab kita bersama, gotong royong dan cepat, dan tentunya kita tepat sasaran Pak. Itu yang mungkin kemarin kembali dicanangkan oleh Pak jajaran, dan kita dalam satu tugas COVID-19, dan harapan kita bahwa ini segera berakhir Pak, supaya kita, Pak Ari dan kita dan saya juga bisa pulang ke Jogja dengan tenang Pak. Ya, amin. Ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertemuan kali ini juga menjadi manfaat dan berkah kita semua. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Wakil Bupati.